Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Martia dari kelas PS 21A. Di sini saya akan menuturkan presentasi tentang analisis film baby. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Puspa Rahayu yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil analisis film baby. Baik, mari kita mulai dari yang pertama. Apa itu refleks? Refleks merupakan reaksi terhadap stimuli yang mengatur gerakan-gerakan bayi yang bersifat otomatis dan berada di luar kendalinya. Secara genetis, refleks merupakan mekanisme yang berguna untuk pertahanan hidup. Macam-macam refleks itu ada 4. Yang pertama, refleks mencari atau rufting refleks. Yang kedua ada refleks menghisap, itu sucking refleks. Yang ketiga ada refleks moro, dan yang terakhir, yang keempat ada refleks menggenggam, yaitu refleks grasping refleks. Mari kita ke hasil analisis. Menurut hasil analisis saya, bagaimana refleks bayi? Apakah ada perbedaan antar negara? Pada umumnya, setiap negara itu refleks bayi itu tidak ada perbedaannya. Jadi setiap negara itu tidak ada perbedaan terhadap refleks bayi. Semua bayi memiliki refleks yang sama, dikarenakan refleks merupakan reaksi terhadap stimuli bayi yang bersifat otomatis dan berada di luar kendalinya. Untuk yang kedua, menurut hasil analisis saya itu bagaimana perkembangan fisik masa bayi pada tiap negara. Setiap bayi itu memiliki perkembangan fisik yang berbeda, dan itu dipengaruhi oleh adanya asupan gizi dan gen atau faktor biologis dari orang tua. Hal inilah yang menyebabkan di setiap negara perkembangan bayi itu berbeda-beda. Dan yang ketiga, kita ke bagaimana perkembangan motorik kasar bayi pada tiap negara. Menurut hasil analisis saya, setiap negara itu memiliki kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Begitupun juga dengan bayi. Motorik kasar pada bayi umumnya itu sangat mudah dilihat dari bagaimana cara mereka berjalan, bagaimana caranya bayi belajar merangkak, dan juga perkembangan postur tubuh bayi itu sendiri. Maka dari itu, dari setiap negara itu bahwa perkembangan motorik kasar anak itu berbeda, karena setiap motorik kasar bayi memiliki kemampuannya masing-masing. Yang keempat, bagaimana perkembangan kognitif bayi pada tiap negara? Menurut analisa saya, perkembangan kognitif bayi itu pada tiap negara itu berbeda, dikarenakan pada tahapan ini bayi mulai membangun skema. Nah, dalam skema ini, dia lalu menjelaskan pada asimilasi dan akomodasi, lalu merambat pada pengelompokan organisasi, lalu berpindah pada tahap ekulibrasi. Dari proses ini mengakibatkan individu berkembang melalui 4 tahapan perkembangan. Dengan kata lain, cara anak-anak bernalar di suatu tahap akan berbeda di tahap lainnya. Jadi setiap negara itu perkembangan kognitif bayinya itu pasti berbeda-beda. Dan untuk analisa yang terakhir, bagaimana perkembangan bahasa bayi pada tiap negara. Jadi pada setiap bayi di tiap negara itu pada umumnya mengikuti jalur perkembangan bahasa yang sama. Dimulai dari mengenali bunyi bahasa, celotehan, dan vokalisasi lain, bahasa tubuh, kata-kata pertama, hingga ungkapan 2 kata. Di mana tahapan-tahapan ini dimulai dari bayi berusia 2 bulan hingga bayi beranjak pada usia 24 bulan. Pengaruh faktor biologis dan lingkungan juga berpengaruh pada kemampuan bahasa bayi. Oleh sebab itu, setiap bayi di tiap negara perkembangan bahasanya itu berbeda-beda. Ada yang lancar, ada yang lambat, ada yang
dengan mudahnya dia pandai bersolete, jadi itu tergantung pada faktor biologis atau lingkungan. Saya Desi Martia, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.